Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatlima Firly, NIM 012 dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Informatika. Jadi pada video kali ini, saya akan membuat asistensi modul 4 praktikum administrasi jaringan komputer, yaitu routing lanjutan dan firewall NAT. Nah, untuk soalnya yaitu yang pertama, buat konfigurasi NAT untuk penghubung antara klien dengan internet. Kemudian, buat konfigurasi firewall layer 7 protokol agar klien tidak bisa terhubung ke website duniagames.co.id. Kemudian, sertakan juga penjelasan detail dari langkah-langkah awal hingga akhir. Kemudian, menjawab pertanyaan bagaimana klien bisa terhubung atau mendapat akses internet. Nah, oke, langsung saja di sini kita masuk ke VirtualBox-nya untuk membuat virtual mesin untuk sistem operasi Mikrotik. Di sini kita klik New, kemudian masukkan nama virtual mesinnya, kemudian pilih ISO disk dari Mikrotik yang sudah di-download. Kemudian untuk versinya pilih yang 64 bit. Kemudian next. Nah, kemudian sebelum dijalankan, terlebih dahulu kita setting networknya. Untuk adapter 1 di sini menggunakan bridge adapter. Kemudian kita izinkan semua, pilih yang MT desktop. Nah, di adapter 1 ini karena dia memakai bridge adapter, maka dia akan mengambil jaringan secara langsung dari komputer host atau WiFi yang terhubung dengan laptop atau komputer kalian. Kemudian untuk adapter 2 di sini menggunakan host only adapter. Kemudian ini kita ubah jadi MT desktop dan izinkan semua. Kemudian setelah itu kita klik OK. Nah, baru kita mulai Mikrotiknya. Nah, oke, jadi di sini kita akan menginstal Mikrotiknya. Nah, di sini ada beberapa paket. Di sini kita bisa memilihnya satu-satu seperti ini. Nah, untuk menyeleksi semua, di sini kita bisa menekan tombol A di keyboard. Kemudian untuk menginstal, tekan I. Nah, jika muncul seperti ini, kita pilih no saja, kemudian yes. Tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, maka kita disuruh untuk menekan tombol enter untuk reboot. Namun sebelum itu kita pergi ke device terlebih dahulu, kemudian optical drive, kemudian remove disk from virtual drive. Agar nantinya setelah kita reboot,
kita akan langsung masuk ke dalam mikrotiknya yang sudah terinstall. Kemudian klik force and mount. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita klik enter. Tunggu sampai masuk ke dalam mikrotiknya. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa langsung mulai konfigurasi mikrotiknya. Tapi sebelum itu, kita perlu tahu terlebih dahulu untuk MAC address dari adapter 1 itu ada di bagian sini. Ingat saja di digit terakhir 48A. Nah, ini nanti kita butuhkan ketika kita ingin masuk ke dalam aplikasi Winbox-nya. Nah, di sini 48A. Kemudian klik connect. Tunggu sampai masuk dalam konfigurasinya. Nah, di sini sudah. Nah, langkah pertama pastikan terlebih dahulu untuk di bagian DHCP client ini sudah ada header 1. Jika tidak ada, misal kosong seperti ini, kalian bisa klik icon tambah, kemudian pilih header 1 seperti ini, kemudian apply. Setelah itu oke. Nah, jika sudah, kita akan menambahkan IP untuk header 2. Nah, jadi ini untuk ini defaultnya, ini sudah ada network dari header 1. Kemudian kita akan menambahkan network untuk interface yang kedua. Untuk NIM-nya 192.168.12.1. Kemudian jangan lupa prefix-nya di sini saya menggunakan /24. Kemudian pilih interface header 1. Nah, nanti networknya otomatis 12.0. Setelah itu klik apply, kemudian oke. Maka akan bertambah satu IP di sini. Kemudian langkah selanjutnya di bagian DHCP server. Nah, pada bagian ini kita akan konfigurasi DHCP untuk kliennya. Caranya yaitu klik DHCP setup, kemudian untuk interface-nya pilih header 2, kemudian next. Untuk ini kita default saja next. Untuk gateway-nya juga kita default 12.1. Nah, kemudian di sini adalah range IP yang akan digunakan untuk kliennya. Di sini dimulai dari 12.2 sampai 12.254. Nah, di sini saya defaultkan saja, kemudian klik next. Kemudian untuk DNS servernya di sini saya akan menggunakan satu saja, 8.8.8.8. Ini DNS punya Google. Kemudian klik next. Untuk list time-nya default saja 10. Kemudian klik next. Maka proses DHCP-nya sudah selesai. Nah, oke. Kemudian untuk mengeceknya apakah klien sudah mendapatkan IP atau tidak, bisa kita cek di Windows R, kemudian ketikan ncpa.cpl, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul adapter jaringan dari komputer kita. Di sini ada VirtualBox. Kita bisa klik 2 kali, kemudian kita details. Nah, di sini sudah mendapatkan IP dari DHCP yang kita konfigurasi di Winbox-nya. Di sini 12.254.
Untuk gateway-nya 12.1, DNS-nya 8.8.8.8. Oke. Atau kita bisa mengeceknya juga di bagian DHCP server di bagian leases. Nah, di bagian sini muncul network dari klien mana saja yang terhubung. Nah, di sini ada satu, di sini 12.2054. Itu network yang tadi kita cek di NCPA CPL. Di sini ada namanya juga, ada strict GL503GE. Itu merupakan nama dari komputer ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah konfigurasi firewall untuk memblokir situs yang nantinya kita tentukan. Oke, terlebih dahulu kita konfigurasi di bagian NAT. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, untuk chain-nya kita pilih SRC NAT atau source NAT. Kemudian untuk protokolnya di sini kita pilih TCP. Kemudian untuk source address-nya di sini kita masukkan 192.168.12.0. Kemudian slash, jangan lupa 24. Oke, jika sudah, kita masuk ke bagian action. Di bagian action kita masukkan mask query. Nah, seperti ini. Jika sudah, kita klik apply, kemudian OK. Nah, sudah seperti ini. Kemudian untuk menambahkan situs apa saja yang akan kita blokir, kita masuk ke bagian layer 7 protocols. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, sesuai dengan soal yang ada di asistensi modul 7, yaitu kita akan memblokir situs dunia games. Nah, untuk RegXP ini merupakan domain dan juga subdomain dari web yang akan kita blokir. Nah, di sini saya sudah menyiapkan regular expression untuk situs dunia games. Nah, jadi di sini ada banyak domain dan subdomain dari situs dunia games. Seperti ini. Oke, sudah, klik apply, kemudian OK. Nah, kemudian kita masuk di bagian filter rules. Nah, di sini kita tambahkan di bagian general, untuk chainnya kita pilih forward atau meneruskan. Kemudian untuk di bagian out interface kita pilih ether 1. Nah, jika sudah, di bagian advance kita masukkan di layer 7 protokol situs yang sudah kita buat agar tidak bisa diakses. Di sini ada dunia games. Nah, jika sudah, kita pindah ke bagian action. Nah, di bagian action di sini kita pilih drop. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita klik apply, kemudian OK. Nah, sudah seperti ini. Kita akan coba di web browser kita. Saya menggunakan Google Chrome. Nah, kita coba terlebih dahulu di akun yang sudah login di sini. Kita coba akses di sini duniagames.co.id. Kita coba. Oke, di sini masih proses. Jika tidak berhasil masuk ke dalam situsnya, maka konfigurasi firewallnya kita sudah berhasil. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita coba mengetesnya ketika kita nonaktifkan
ini apakah kita bisa mengaksesnya atau tidak, kita disable terlebih dahulu. Kemudian kita coba ulang dari awal. Kita masukkan duniagames.co.id. Nah, di sini kita langsung bisa ya untuk mengakses situsnya ketika kita tadi sudah mendisable settingan konfigurasi firewallnya. Nah, sekarang kita coba lagi untuk aktifkan konfigurasinya. Kita enable. Nah, sekarang kita tes lagi. Kita akses lagi. Nah, tetapi terkadang ketika kita sudah mencoba mengaksesnya untuk yang kedua kalinya, itu terkadang masih bisa mengaksesnya. Nah, seperti ini. Kenapa bisa kita akses padahal kita sudah mengaktifkan konfigurasi firewallnya? Nah, itu bisa saja karena ketika kita membuka situs ini sebelumnya itu masih tersimpan data-data ketika kita mengakses situs ini. Jadi semacam web browsernya menyimpan cache dari kunjungan terakhir kita ketika mengakses situs tersebut. Nah, sekarang kita coba di mode samaran. Kita coba akses. Nah, di sini bisa terlihat ketika kita ada salah ketik di sini untuk domainnya Dunia Games. Kita coba ulang di sini. duniagames.co.id. Nah, akan muncul seperti ini. Jadi untuk konfigurasi firewallnya untuk memblokir situs duniagames.co.id sudah berhasil. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan bagaimana klien bisa terhubung atau mendapat akses internet, jawabannya adalah karena kita konfigurasi di Winbox-nya menggunakan DHCP, di mana untuk adapter 1 dia terhubung langsung dengan komputer host, yaitu terhubung langsung dengan jaringan yang ada di komputer kita. Kemudian kita konfigurasi DHCP yang nantinya akan diperoleh oleh kliennya, sehingga klien juga bisa terhubung dengan internet. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari asistensi modul 4 praktikum administrasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.